Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 216. Selamat mendengarkan. Perintahkan mereka mundur semua Saburo. Atau kau ingin anakmu ini terbunuh. Suara Si Bungsu Tikam Samurai mengancam lagi seperti sayatan pisau cukur. Mundur, mundurlah semua, kata Saburo. Suaranya terdengar sangat bermohon. Dia sangat mengkhawatirkan nasib putrinya. Belasan pendeta itu segera mundur. Dan di tengah ruangan kini tegak Si Bungsu mengepit Michiko. 5 depa di depannya tegak dengan tubuh lunglai Saburo Matsuyama. Si Bungsu menatap keliling, menatap pada pendeta-pendeta yang mengepungnya. Kini seluruh pendeta yang di luar yang tadi latihan di altar doyo, sudah masuk. Mereka memegang berbagai senjata, tongkat kayu, samurai, rantai, double stick dan tombak. Di tengah ruangan, selain Si Bungsu, Michiko dan Saburo, juga tergeletak 4 mayat pendeta yang mati dimakan samurai Si Bungsu. Para pendeta yang masih hidup termasuk Saburo, benar-benar terkejut melihat kehebatan orang asing ini mempergunakan samurai. Tak pernah terbayangkan di pikiran mereka bahwa ada seorang asing yang akan mampu mempergunakan samurai seperti itu. Mereka kini tegak dengan diam. Kalian dengarlah, Si Bungsu berkata dengan tetap mengancamkan samurainya pada leher Michiko. Saya tak bermusuhan dengan kalian. Saya datang dari Indonesia mencari seorang lelaki yang telah membunuh ayah saya dengan licik. Yang sampai hati membunuh ibu saya. Seorang perempuan yang tak berdaya. Lelaki itu juga memperkosa kakak saya. Kemudian, setelah dia puas, dia membunuhnya. Lelaki jahanam itu menghantam saya dengan samurainya. Saya rubuh. Kemudian lelaki itu, yang memimpin sebuah pasukan yang paling kejam, membakar kampung saya membunuhi para lelaki dan kanak-kanak. Memperkosa perempuannya. Tuhan menakdirkan saya tetap hidup. Saya bersumpah untuk mencari lelaki itu. Saya berlatih samurai, dan bersumpah akan membunuh lelaki jahanam itu dengan samurai yang dia pergunakan membunuh keluarga saya. Dari jauh saya datang, di sini saya temukan lelaki itu. Dialah obosan Saburo Matsuyama. Si Bungsu menunjuk pada Saburo dengan ujung samurainya yang berlumur darah. Semua pendeta kuil Shimogamo itu tertegun. Mereka menatap pada obosan mereka. Suasana jadi amat sepi. Saburo menjatuhkan diri, berlutut di lantai. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Lalu terdengar suaranya serak. Benar. Semua yang diucapkan anak muda itu adalah suatu kebenaran. Hidup saya di masa lalu dilumuri dosa dan darah. Apa yang dia katakan memang benar. Saya pantas menerima pembalasan yang setimpal. Suara obosan itu mirip sebuah tangisan. Bergetar dan nyata batinnya sangat terpukul. Semua pendeta yang mendengar pengakuan itu seperti mendengar petir di siang hari. Mereka adalah orang-orang pencinta perdamaian. Kuil Shimogamo selain disegani karena pendekar-pendekarnya, karena obosannya yang berwibawa juga disegani dan banyak pengikutnya karena kasih sayang yang disebarkannya. Masih bersama Si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 217. Di Kyoto ini ada beberapa buah kuil besar. Kuil-kuil besar yang dihormati dan disegani orang itu adalah kuil Shimogamo, kuil Detokuji dan kuil Kinkakuji. Keduanya terletak di daerah Kitaku. Kemudian kuil Kitano, kuil Myoshinji, kuil Koryuji, kuil Toji dan kuil Higashi Honganji. Namun di antara kuil-kuil besar itu, maka kuil Shimogamo merupakan kuil yang paling dihormati dan disegani penduduk Kyoto. Dan kini, ternyata obosan mereka, kepala pendeta yang selama ini merela hormati, yang selama ini mereka banggakan, dituduh sebagai seorang pembunuh, penyebar bencana, pemerkosa dan malah pembunuh kanak-kanak. Mereka hampir-hampir tak percaya, tapi betapa mereka takkan percaya, kalau obosan sendiri mengakui hal itu. Bagi Saburo, ini adalah pukulan terhebat selama hidupnya setelah kematian istrinya. Melihat Saburo yang berlutut di lantai itu, Si Bungsu berkata, bagaimana kalau hari ini anakmu ini kuperkosa sebagai balasan atas yang engkau perlakukan pada kakakku, pada puluhan wanita Indonesia lainnya semasa engkau jadi perwira Kempetai. Kepala Saburo terangkat menatap pada Si Bungsu. Ampunkan saya, jangan sakiti anak saya. Engkau cencang dan bunuhlah saya, tapi jangan ganggu anak saya. Suaranya yang bermohon itu tambah menyakitkan hati Si Bungsu. Bukankah ketika engkau akan membunuh ayahku, ibuku datang menyembah kakimu,
memohon belas kasihanmu agar jangan membunuh suaminya. Namun saat itu engkau tega membunuhnya. Sekarang aku akan bunuh anakmu. Sebenarnya tak ada niat si bungsu untuk menyakiti Michiko. Namun ingatan terhadap kematian ayah, ibu dan kakaknya, benar-benar melukai hati anak muda ini. Dan tanpa dapat dia kuasai sepenuhnya, tangannya bergerak mendorong tubuh Michiko yang ada dalam dekapannya. Gadis itu terpekik dan rubuh mandi darah. Pakaian tentang punggungnya robek. Darah mengalir dari sana. Saburo terlompat tegak. Michiko-san. Saburo benar-benar memekik dan menangis sambil menubruk tubuh anaknya itu. Gadis itu memang jantung hatinya. Anak tunggal yang sangat disayangi. Melihat si bungsu sudah mencelakai Michiko, dua orang pendeta yang menjadi instruktur samurai maju serentak. Namun yang mereka hadapi saat ini, mungkin satu-satunya manusia yang tercepat mempergunakan samurai di seluruh tanah Jepang saat itu. Hal itu segera terbukti, ketika dengan kecepatan yang tak terikutkan oleh mata, samurai di tangannya membabat samurai di tangan kedua sensei itu. Kedua samurai pendeta itu hampir saja terpental ke udara saking kuat dan kukuhnya benturan samurai si bungsu. Mereka kaget, dan kekagetan itu adalah kelemahan mereka. Sebab waktu yang sedetik untuk kaget itu sudah terlalu panjang bagi si bungsu. Samurainya bekerja lagi. Salah satu samurai di tangan pendeta itu terpental ke udara. Dan kedua pendeta itu rubuh dengan dada robek. Si bungsu berputar, dan samurainya memukul samurai yang terpental ke udara, yang saat itu sedang meluncur turun. Terdengar suara besi beradu dan bunga api memercik. Kemudian samurai pendeta yang terpukul itu tertancap setengah jari dari tubuh Saburo Matsuyama yang tengah memeluk Michiko. Kejadian beruntun itu amat cepat. Suasana tiba-tiba jadi sepi. Samurai yang tertancap di lantai itu bergoyang. Apakah engkau akan berlindung terus di balik punggung murid-muridmu, Saburo? Apakah engkau tak mengenal malu menyuruh pendeta yang tak berdosa ini untuk bertarung menyelamatkan nyawamu? Tegak dan pertahankan dirimu. Aku bukan hewan seperti engkau yang sampai hati membunuh perempuan. Anakmu hanya terluka kulit. Suara si bungsu terdengar dingin. Dan dia tegak dengan samurai berdarah di tangannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 218. Dengan kaki terpentang lebar, Michiko memang tak cedera, hanya kulit punggungnya luka sedikit. Luka tergores. Si bungsu memang tak berniat mencederainya. Dia hanya bermaksud memancing amarah Saburo untuk mau melawannya. Dan kali ini, tak seorang pun di antara para pendeta yang puluhan banyaknya itu berani maju menyerang. Sudah 8 orang pendeta-pendeta kuil mereka yang menemui ajal di tangan anak muda perkasa ini. Dan ke-8 orang itu, semua adalah para sensei. Instruktur mereka. Kalau instruktur mereka saja dengan mudah dirubuhkan anak muda itu, apalagi diri mereka. Kini mereka hanya tegak berkeliling menanti sikap obosan mereka. Saburo akhirnya tegak, menatap pada si bungsu. Dia akhirnya menyadari bahwa anak muda ini tak berniat mencelakai diri Michiko. Dia akhirnya menyadari bahwa dari jauh anak muda ini datang benar-benar dengan maksud mencari dan menghendaki nyawanya. Dia sudah mengukur kemampuan anak muda ini dalam memakai samurai. Dalam Kempetai yang bertugas di Asia, dia termasuk salah seorang samurai yang tangguh. Tapi, kini melihat cara anak muda itu mempergunakan senjata tradisional mereka itu, dia yakin jarang tandingannya di negeri ini. Anak muda ini bersilat samurai bukan dengan sistem dan ilmu samurai yang biasa. Dia bersilat dengan hati dan instingnya. Inilah kelebihan anak muda itu. Kelebihan yang tak mungkin ditandingi. Namun, meskipun dia sadar bahwa anak muda itu takkan terlawan, dia tak mau membuat anak muda itu kecewa. Dia harus melawannya. Anak muda itu tak mau membunuh Michiko. Itu saja sudah sebuah kebaikan yang takkan mungkin dia lupakan di akhir hayatnya ini. Baiklah, saya akan melawanmu, katanya perlahan. Kemudian perlahan dia mencabut samurai yang terancap di lantai di sisi Michiko. Dia tegak lurus-lurus menatap si bungsu. Lalu perlahan-lahan kepalanya berpaling kepada para pendeta anak buahnya yang tegak berkeliling. Jika dia keluar sebagai pemenang dalam perkelahian ini, biarkan dia keluarkan dengan selamat dari sini. Dia menang dalam suatu perkelahian yang terhormat. Karena itu dia berhak dihormati sebagai seorang samurai sejati. Sehabis berkata begini, dengan cepat kakinya menggeser 2 langkah menghampiri si bungsu. Michiko sudah tak sadar diri. Dia tetap terlentang.
Ketika si bungsu mengancamkan samurai ke lehernya, dia ingin mati saja di tangan anak muda itu. Dan ketika si bungsu akan membunuh atau memperkosanya, dia sudah tak sadar diri. Hatinya benar-benar sakit dan terluka mendengar ucapan anak muda yang diam-diam dia cintai itu. Kalau saat ini dia jatuh pingsan, maka dia pingsan bukan karena luka di punggungnya, melainkan karena luka di hatinya. Dan saat itu Saburo Matsuyama sudah berhadapan dengan si bungsu. Ketika Saburo maju menggeserkan kakinya di lantai, perlahan si bungsu menyarungkan kembali samurainya. Samurainya itu dia pegang di tangan kiri. Tangan kanannya terkulai lemah. Dia menahan nafas. Semua pendeta yang mengelilingi mereka jadi terheran-heran akan sikap demikian. Tadi anak ini yang menantang obosan mereka. Tapi kini, ketika obosan maju dengan samurai siap menyerang, tahu-tahu anak muda itu menyarungkan samurainya kembali. Apakah anak muda ini merasa takut dan merubah niatnya? Pikir mereka. Namun yang tak heran, malah terkejut melihat sikap anak muda itu adalah Saburo Matsuyama. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 219. Tadi dia sudah menebak bahwa anak muda ini bertarung dengan hati dan nalurinya. Tidak dengan sistem dan ilmu silat samurai biasa. Dan begitu melihat samurai si bungsu menyisipkan samurai, dia segera tahu bahwa anak muda ini benar-benar seorang yang tangguh. Seorang yang amat percaya pada diri dan kemampuannya. Dan dia ingin mencoba. Sebuah bentakan berikut suatu serangan 3 kali bacokan cepat dia lakukan pada si bungsu. Serangannya amat cepat, malah cepat sekali. Dia menyerang sambil pindah tempat 2 kali. Serangan pertama ke arah leher dari depan. Serangan kedua dari kiri dengan memindahkan kaki kanannya ke samping menyerang pinggang. Serangan ketiga dari kanan dengan menggeserkan kaki kirinya menyerang lutut. Namun tangan kanan si bungsu bergerak seperti bayang-bayang. Ketiga serangan itu dia tangkis tanpa menggeser tegak seinci pun. Bunga api beberapa kali memercik ketika samurai mereka beradu. Mereka kini tegak saling pandang. Saburo dengan kaki kiri di depan dengan samurai teracung setinggi dada. Si bungsu tegak dengan kaki terpentang ke kiri dan ke kanan selebar bahu. Samurai sudah dalam sarung di tangan kiri. Tiba-tiba kembali dengan gerakan cepat Saburo mengelilingi si bungsu, dan begitu dia berada di belakang, dia melancarkan serangan kilat, memancung dari atas. Si bungsu membelintangkan samurainya di atas kepala. Tapi ternyata serangan itu hanya serangan tipuan. Serangan yang sebenarnya bukanlah dengan samurai, melainkan dengan tendangan. Tendangan Saburo menghantam punggung si bungsu. Namun tipuan ternyata dibalas dengan tipuan. Si bungsu bukannya tak tahu bahwa gerakan itu adalah gerakan tipuan. Hal itu dia ketahui dari arah angin yang berpindah akibat serangan kaki Saburo. Dia menarik samurainya yang membelintang di atas kepala dan kini samurai bersarung itu menghantam lutut Saburo. Prakak, sarung samurainya mengebrak lutut obosan itu. Saburo tersurut. Dia jadi pucat. Sebenarnya kalau si bungsu mau, maka dia tak perlu menangkis dengan samurai bersarung, melainkan dengan samurai telanjang. Dan kalau itu sampai dilakukan anak muda itu, maka kini Saburo tidak lagi memiliki kaki kanan dari lutut ke bawah. Dia jadi ngeri, namun sekali lagi dia menggebrak maju. Waktu itulah Michiko yang pingsan jadi sadar. Melihat betapa ayahnya menyerang anak muda itu, dia memekik memanggil, "Ayah! Jangan!" Dan gadis itu tidak hanya sekedar menjerit, dia langsung berdiri dan lompat ke tengah pertarungan. Saat itu samurai Saburo telah melayang ke arah belikat si bungsu. Samurai si bungsu menghantam dengan kekuatan penuh. Samurai Saburo terlempar ke udara. Persis seperti terlemparnya samurai di tangan ayah si bungsu, datuk berbangsa di Si-7 Ladang Lawe beberapa tahun yang lalu. Kini samurai itu meluncur turun. Sebenarnya dengan mudah si bungsu dapat menyudahi nyawa Saburo. Namun Michiko telah memeluk ayahnya. Tanpa sadar sedikit pun, samurai yang tadi melambung meluncur turun, persis tentang kedua anak beranak itu. Si bungsu tertegun. Samurai itu pasti akan menancap di tengkuk Saburo yang memeluk anaknya. Selintas dia teringat betapa pedihnya hidup tanpa ayah, tanpa ibu dan saudara. Oh, bertahun dia telah hidup demikian. Kini, ada seorang gadis yang telah kematian ibu, seorang anak tunggal, yang akan kematian ayahnya pula. Akan dia tambahkan jumlah kanak-kanak yang yatim piatu, yang tersikasa oleh kesepian tanpa kasih sayang ayah dan bunda. Pantaskah dia membalaskan penderitaannya pada orang lain? Masih bersama si Binuang Channel.
Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 220. Pikiran itu demikian cepat menyelinapnya. Dan dengan sebuah gerakan lompat tupai yang sempurna, dia bergulingan di lantai. Dan sejari lagi samurai yang meluncur turun itu akan menancap di tengkuk Saburo. Samurai si bungsu datang menghantamnya. Samurai itu terpukul dan menancap di lantai jauh dari Saburo. Semua pendeta yang tadi sudah meramalkan kematian obosan mereka, jadi terkesima oleh gerakan yang tak pernah mereka bayangkan akan sanggup dilakukan seorang manusia biasa itu. Saburo selamat. Saburo menyadari bahwa nyawanya telah diselamatkan lagi. Dia menatap heran pada si bungsu. Si bungsu menatap pada Saburo tanpa berkedip. Michiko juga menatapnya di antara derayan air mata. Lelaki kejam, lelaki yang berperasaan. Kau bunuhlah aku jika engkau mau membunuh ayahku. Michiko berkata di antara tangisnya. Si bungsu terdiam. Perlahan sekali, dia menyarungkan kembali samurainya. Memandang pada Michiko, memandang pada Saburo. Memandang keliling, pada para pendeta kuil Shimogamo itu. Memandang pada mayat-mayat para pendeta. Dan tiba-tiba dia merasakan dirinya sebagai pembunuh. Membunuh para pendeta di kuil mereka yang suci. Kenapa harus saling bunuh di kuil ini? Maafkan saya, katanya kepada para pendeta itu. Kemudian dia melangkah meninggalkan ruangan tersebut. Para pendeta yang melingkar berkuak memberi jalan. Bungsu-san, suara Michiko terdengar memanggil. Si bungsu mendengarnya, tapi dia tak menoleh. Bungsu-san, suara Michiko terdengar getir. Namun si bungsu sudah berada di luar. Angin musim dingin nampar wajahnya. Dan ketika dia melangkah di altar di depan doyo di mana para pendeta muda itu tadi berlatih, dia dengar pekikan Michiko. Dia ingin berhenti, tapi buat apa? Dia melangkah di jalan yang terbuat dari batu dalam taman di depan kuil Shimogamo itu. Kemudian keluar ke si bungsu duduk bersila jalan raya Shimogamo Hon. Dia melangkah kemana saja kakinya membawa. Di jalan raya, dia berbaur dengan tentara Amerika yang berseliweran. Berbaur dengan orang-orang Jepang yang juga berseliweran. Dia tak tahu kemana kakinya membawa. Dia tak ingin berhenti, tapi juga tak ingin berjalan. Dia tak ingin berbuat apa-apa. Dia tak ingin. Apa yang dia ingini kini? Akhirnya dia mendapatkan dirinya terduduk di sebuah kursi kayu yang dingin di sebuah taman yang rasanya belum pernah dia jejak. Bila pula dia akan menjejak taman di kota ini, padahal baru 3 hari dia di Kyoto ini. Tak ada orang di taman itu. Siapa pula orang yang akan berada di taman dalam musim dingin begini? Dia duduk sendiri, duduk menyesali diri. Kenapa Saburo tak dia bunuh? Kenapa dia lepaskan setelah bertahun dia mencarinya? Kenapa dia biarkan jahanam itu hidup, padahal ayahnya bersumpah akan membunuh jahanam itu sesaat sebelum dia menghentakkan nafasnya? Apakah dia menjadi lemah karena Michiko? Apakah nyawa ayah dan ibunya, kehormatan dan nyawa kakaknya, dan kehormatan puluhan gadis serta nyawa puluhan orang kampungnya, penduduk si 7 ladang laweh di kaki Gunung Sago di Minangkabau sana lebih rendahnya daripada nyawa Saburo? Apakah hanya karena sayang pada Michiko dia biarkan ayah, ibu dan kakak serta orang kampungnya mati tanpa ada yang menuntut bela? Dia merasa pikirannya jadi buntu. Jadi tak menentu. Sampai suatu saat, di taman itu dia mendengar bunyi tabuh. Suara tabuh mengingatkan dia pada sholat. Tabuh apakah itu? Pastilah gendang upacara agama Shinto. Dan dia teringat bahwa belum sholat. Dia sedang berniat bangkit ketika tiba-tiba dia mendengar suara azan. Suara azan di Kyoto. Mungkinkah itu? Dia tegak tertegun sambil mempertajam pendengarannya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 221. Asyhadu alla ilaha illallah. Suara azan itu berkumandang dalam suara dingin. Tanpa dapat dia tahan, bulu tengkunya merinding dan matanya basah mendengar azan itu. Ya, pastilah beduk tadi dari sebuah masjid atau langgar di sekitar taman ini. Dia coba mencari suara itu. Suara azan di Kyoto, menyebabkan dia teringat pada kampung halamannya. Suara azan itu seperti suara azan dari masjid di kampungnya. Menyelinap di antara dedaun pohon, menembus udara dingin, dan kakinya melangkah mencari sumber suara azan itu. Di manakah dia kini? Seorang tua terlihat berjalan cepat-cepat dengan sandal kayunya yang berbunyi berdetak-detak di jalan yang terbuat dari semen. Maaf, numpang tanya. Hai,
Jawab orang tua itu sambil berhenti. Dengar suara itu, Anda maksud suara azan itu? Tanya lelaki tua itu. Ya, suara azan itu, jawab si bungsu heran. Heran kenapa orang tua Jepang ini mengetahui kalau suara itu adalah suara azan. Apakah Anda orang Kristen? Tanya orang tua itu. Tidak, saya orang Islam. Itu dari masjid kami, Masjid Okazaki, kata orang tua itu sambil mempercepat langkahnya. Si bungsu mengikuti langkah orang tua itu. Setelah berbelok ke kiri 2 kali, tiba-tiba dia melihat sebuah gedung tua yang di tengahnya ada kubah. Masjid, katanya hampir-hampir tak percaya. Orang tua itu telah masuk. Di kanan masjid yang tak seberapa besar itu ada sebuah kolam yang airnya mengalir terus. Si bungsu mengambil wuduk di sana. Kemudian menaiki tangga marmer. Lalu dia berada di pintu sebuah ruangan yang bersih mengkilap. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam, belasan lelaki yang ada dalam ruangan itu menjawab tanpa menolehkan kepala. Jam dinding tua yang tergantung menunjukkan angka 3 Romawi. Suara detaknya bergema perlahan. Seorang imam langsung tegak, dan sembahyang berjemaah itu pun mulai. Si bungsu tegak di saf kedua. Bacaan ayat imam tua itu terdengar lancar dan fasih sekali. Si bungsu seperti sholat ketika di Bukit Tinggi bersama penduduk Tarok, yaitu tak kala dia hidup di kampung kecil itu bersama Mei Mei. Ketika membaca doa, tiba-tiba dia rasa tenteram dan bahagia menyelimuti hatinya. Dia merasa suatu ketentraman karena tak membunuh Saburo. Dia yakin, ayah, ibu dan kakaknya yang sudah almarhum juga menyetujui putusannya untuk tidak membunuh Saburo. Bukankah melupakan dendam merupakan suatu pekerjaan mulia? Memang suatu pekerjaan yang alangkah sulitnya buat melupakan segala amarah. Menghapuskan dendam. Tapi bukankah Islam mengajarkan bahwa melupakan dendam itu merupakan bahagian dari keimanan? Dia sendiri, sudah berapa nyawa yang dia cabut? Benar dia membela diri. Tapi bagaimana kalau anak dari orang-orang yang dia bunuh lalu mencari dirinya dan menuntut balas? Dia terduduk lama sekali di masjid kecil di sudut Taman Okazaki di daerah Higashiyamaku, yaitu suatu taman di seberang sungai Takano. Dia merasa tenteram. Kini tugasnya selesai. Dia harus kembali ke Indonesia. Begitu ingatan untuk kembali menyelusup di hatinya, dia segera teringat pada cincin jari manisnya. Dia menatap cincin itu. Cincin pemberian Salma di Bukit Tinggi. Sedang mengapa gadis itu kini, sudah berlalu masa 4 tahun sejak dia meninggalkan kota itu. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 222. Apakah dia sudah menikah? Dia lalu berniat pulang ke hotelnya. Tapi kemana dia harus pergi? Hari sudah senja. Tadi dia berjalan tanpa tujuan. Tadinya dia sudah sampai kemari. Jalan mana saja yang dia tempuh. Dia keluar dari masjid itu dengan perasaan benar-benar lapang dan lega. Ketika tiba di jalan besar, sebuah taksi tua lewat. Dia menyetopnya. Bisa mengantar saya ke hotel kamu di daerah persimpangan Imadegawa? Bisa, silakan naik, jawab sopir taksi tersebut. Dia lalu naik, dan taksi tua itu melaju mengantarkannya ke hotel di mana dia menginap. Hari telah senja benar ketika dia sampai di hotelnya. Dia tidur dengan lelap malam itu. Apalagi yang harus dia pikirkan? Selama ini dia selalu tak lelap tidur. Bagaimana dia akan tidur nyenyak kalau di hatinya selalu membara dendam yang amat dahsyat? Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun terakhir ini, dia bisa bernafas dengan lega. Dia tak lagi memikirkan bagaimana cara untuk mencari Saburo. Dan tak pula harus memikirkan bagaimana caranya berkelahi melawan bekas perwira itu. Pikirannya tak lagi dibebani ketakutan. Takut berhadapan dan takut dikalahkan. Bukankah beban mental begini selalu dialami oleh orang-orang yang akan bertarung? Kekalahan adalah sesuatu yang amat ditakuti setiap orang yang akan bertanding. Padahal dalam kalimat pertarungan hanya ada 2 kemungkinan. Kalah atau menang. Keinginan untuk menang adalah hasrat terakhir dari setiap orang yang bertarung. Namun kekalahan adalah juga merupakan haknya. Setiap yang menginginkan kemenangan harus sadar bahwa kekalahan juga mengintainya. Dan kini masa, memikul beban seperti itu sudah dia lalui. Barangkali dia dianggap orang lemah. Bertahun mencari musuh. Dan ketika musuh itu dengan mudah bisa dibunuh, dia melepaskan begitu saja. Apakah itu suatu kelemahan, atau itu juga suatu kekalahan? Kalau itu dianggap suatu kelemahan atau suatu kekalahan, maka dia dengan lapang hati menerima kenyataan itu.
Yang jelas, dia merasa lega kini. Lega karena tak membunuh orang lebih banyak. Pagi harinya dia jadi heran. Di jalan raya di depan hotelnya, kelihatan arak-arakan para pendeta menuju ke utara. Dari berbagai penjuru jalan, kelihatan barisan pendeta-pendeta Buddha dan Shinto berbaris dengan wajah sedih. "Ada apa?" tanyanya pada seorang pengurus hotel. "Pendeta besar Kuil Shimogamo meninggal karena harakiri kemarin," jawab pengurus hotel itu. Si bungsu merasa dirinya terlambung. Dia tertegak kaku. "Bunuh diri," desisnya perlahan. "Ya, pagi kemarin, kabarnya seorang musuhnya datang ke sana untuk menuntut balas. Muridnya, para pendekar Kuil Shimogamo yang tersohor pendekarnya itu, berusaha membantunya. Namun kabarnya 8 orang di antara mereka mati dimakan samurai musuh Obosan itu. Menurut orang yang menyaksikan di kuil itu kemarin pagi, belum pernah ada manusia yang demikian cepatnya mempergunakan samurai di Jepang ini, seperti musuh Obosan itu. Mungkin orang itu murid atau turunan dinasti Tokugawa. Pendekar samurai yang tersohor itu." Pengurus hotel itu bicara terus. Namun si bungsu tak mendengarkannya. Dia teringat pada pekikan Michiko kemarin sesaat dia akan meninggalkan kuil Shimogamo itu. Apakah saat itu Saburo bunuh diri? Kini semua pendeta dari seluruh kuil yang ada di Kyoto ini menuju ke sana. Pengurus hotel itu melanjutkan untuk memberikan penghormatan pada Obosan itu. Obosan itu sangat disegani di kota ini. Sangat berpengaruh dan dihormati. Si bungsu tak mendengarkannya. Dia justru tengah melangkah mengikuti palunan manusia menuju kuil Shimogamo. Pikirannya yang malam tadi telah tenang, kini kembali mendapat beban lagi. Kini beban itu justru makin berat. Dia sampai di altar kuil di mana kemarin dia melihat puluhan pendeta muda sedang berlatih bela diri. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel Tikam Samurai, Si Bungsu, karya Makmur Hendrik, bagian 223. Altar itu kini sudah penuh di kiri kanannya. Ada jalan selebar 3 meter di tengah untuk menuju ke tangga utama di kuil tersebut. Dan di sana, di puncak anak tangga kuil yang belasan jumlahnya itu, terletak peti jenazah Obosan kuil Shimogamo. Diselimuti dengan kain beludru merah. Jenjang kuil itu dialas seluruhnya dengan beludru kuning. Dan di samping peti yang diletakkan agak tinggi itu, kelihatan seorang gadis berbaju serba putih duduk berlutut. Tangannya menelungkup bersama wajahnya ke peti jenazah. "Michiko," kata si bungsu perlahan. Di sekitar peti jenazah kelihatan puluhan lilin tengah dipasang. Dan berjejer di setiap anak tangga, kelihatan puluhan pendeta kuil Shimogamo berjubah merah dan kuning bergumam membaca doa. Jarak antara si bungsu dengan peti jenazah di mana Michiko menelungkup itu masih jauh. Si bungsu berusaha mendekat lewat di antara jubelan manusia yang ribuan orang banyaknya itu. Yang hadir dalam upacara tersebut ternyata tidak hanya pendeta dari kuil-kuil di kota Kyoto saja. Berita itu ternyata telah pecah dan menyelusup ke seluruh pelosok kota. Orang berdatangan ingin memberi penghormatan akhir pada Obosan itu. Selain itu, tentara Amerika juga berdatangan. Ada yang datang karena bersifat politis. Ada yang datang karena ingin melihat upacara sakral itu dilangsungkan. Gong tiba-tiba dipalu, berdengung dan bersipongang. Menggetarkan hati setiap orang yang berada di sekitar kuil itu. Si bungsu baru menyadari bahwa musuh bebuyutannya itu ternyata memang bukan orang sembarangan. Ternyata dia orang terhormat dan berpengaruh. Upacara di hari kematiannya ini membuktikan hal itu. Begitu gong ketiga berakhir, utusan-utusan dari selusin kuil yang ada di kota Kyoto itu maju dalam barisan yang teratur. 2 orang tiap kuil. Mereka maju membawa semacam baki mendaki tangga upacara. Michiko berdiri menerima penghormatan itu. Si bungsu melihat betapa mata gadis itu bengkak bekas menangis. Wajahnya yang cantik kelihatan pucat sekali. Dan saat itulah Michiko melihat si bungsu tegak di baris kedua dari jalan di tangga paling bawah. Mata mereka saling tatap. Wajah Michiko tiba-tiba jadi keras. Dan tiba-tiba pula lilin di tangannya jatuh. Dia menatap lurus pada si bungsu. Semua orang jadi kaget, termasuk para pendeta, para biksu dari seluruh kuil yang hadir di sana. Michiko-san, seorang pendeta tua wakil Saburo mengingatkan Michiko atas sikapnya itu. Namun Michiko sudah melangkah menuruni anak tangga, menuju lurus-lurus ke arah si bungsu. Michiko-san, wakil Obosan itu kembali menegur Michiko yang meninggalkan altar upacara. Namun Michiko sudah sampai di bawah. Melihat gadis itu datang padanya, si bungsu maju menyeruak di antara barisan pendeta.
dan kini berdiri di depan. Semua mata menatap kedua anak muda ini. Selain para pendeta dari kuil Shimogamo, tak seorang pun yang mengenal anak muda asing itu. Saya turut berduka cita yang, ucapan si bungsu sambil membungkuk dalam itu terhenti tak kala tiba-tiba tangan Michiko secepat kilat menyambar samurai dari seorang pendeta yang tegak di dekatnya. Dan samurai itu dengan kecepatan yang sulit diikuti mata pula, menghajar bahu si bungsu. Darah menyembur dari bekas luka yang menganga itu. Michiko-san, wakil Saburo di kuil Shimogamo itu membentak seiring dengan teriakan-teriakan kaget dari seluruh pengunjung melihat kejadian itu. Si bungsu bukannya tak tahu bahwa ada bunyi senjata menyerangnya. Kalau dia mau, dia bisa mengelak. Bahkan dia bisa mematahkan serangan itu. Namun dia sengaja tak melakukannya. Bukankah hal yang sama juga dia lakukan dahulu ketika ayahnya mati di tangan Saburo? Bukankah waktu itu dia ingin berlari memeluk ayah dan ibunya, tapi kemudian Saburo membabatnya dengan samurai? Dan itulah penyebab kenapa dia bertahun-tahun mencari Saburo sampai kemari. Kini, kalau dia patahkan pula serangan Michiko, gadis itu tentu akan mencarinya untuk membalas dendamnya. Dia tak ingin hal itu terjadi. Dia ingin hal ini selesai di sini. Makanya dia membiarkan dirinya dilukai. Lelaki jahanam, cabut samuraimu. Aku Michiko Matsuyama akan membalas dendam kematian ayahku. Apakah engkau sangka engkau saja yang berhak membalas kematian ayah dan ibumu? Terima kasih sudah bersama si Binwang Channel. Jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya novel Tikam Samurai, Si Bungsu karya Makmur Henrik.